Aku masih ingat jelas bagaimana rumah kecil kami di pinggir kampung selalu dipenuhi suara tawa anakku. Walau sederhana, rumah itu selalu terasa hangat. Dinding papan, atap seng yang sesekali bocor saat hujan deras, dan lantai semen yang dingin saat fajar, bagiku bukanlah kekurangan. Justru, dari rumah sederhana itulah aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dari kemewahan, melainkan dari cinta yang mengalir setiap harinya. Pagi itu, seperti biasa aku sudah bangun lebih dulu dari suamiku, Bagas. Aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sayur bening bayam yang kupetik sendiri dari kebun belakang, dan tempe goreng kesukaan anakku, Rara. Sambil menyiapkan sarapan, aku mendengar suara langkah kecil berlari di lantai semen. "Bu, lapar?" teriak Rara dengan wajah masih belepotan bekas tidur. Aku tersenyum, menoleh, dan mengusap rambutnya yang berantakan. "Sabar ya, Nak. Sebentar lagi matang. Kamu bangunin ayah dulu, ya?" Rara mengangguk dan berlari menuju kamar. Tidak lama kemudian, terdengar suara berat Bagas yang setengah mengomel karena dibangunkan terlalu pagi. Aku hanya bisa tersenyum. Itulah rutinitas kami setiap hari, rutinitas sederhana yang selalu membuatku merasa utuh. Bagas sebenarnya bukan lelaki yang bergelimang harta. Ia hanya seorang pegawai koperasi desa dengan gaji pas-pasan. Tapi ia selalu berusaha mencukupi kebutuhan kami. Kadang aku melihat lelah di matanya, apalagi saat pulang kerja. Namun meskipun begitu, ia jarang mengeluh. Bagas selalu berkata, "Selama aku masih bisa bekerja, kamu dan Rara jangan khawatir. Aku ingin kalian bahagia." Aku percaya itu. Karena selama bertahun-tahun menikah dengannya, aku selalu merasa cukup. Bukan hanya materi, tapi juga perhatian dan rasa sayangnya. Bahkan saat aku melahirkan Rara dulu, Bagas rela bolak-balik rumah sakit, tidur di kursi keras ruang tunggu, hanya demi mendampingi aku. Namun kebahagiaan itu mulai terasa rapuh ketika kakakku, Sinta, semakin sering datang ke rumah. Sinta adalah kakakku. Usianya 3 tahun lebih tua dariku. Ia seorang janda setelah bercerai dari suaminya 2 tahun lalu. Alasannya, suaminya ketahuan selingkuh. Sejak saat itu, Sinta lebih banyak menghabiskan waktu di kampung bersama kami. Awalnya aku merasa kasihan padanya. Aku tahu betapa sakitnya dikhianati. Bahkan aku pernah menangis diam-diam saat melihatnya berjuang sendiri tanpa anak, karena anak semata wayangnya ikut mantan suaminya. Itulah sebabnya aku selalu berusaha ada untuknya. Aku sering mengajaknya menginap, makan bersama, bahkan membiarkan dia dekat dengan Rara agar dia tidak merasa kesepian. Namun, ada hal yang membuatku tidak nyaman. Sinta punya pesona yang tidak bisa dipungkiri. Wajahnya cantik, tubuhnya masih terawat, dan gaya bicaranya selalu membuat orang tertarik. Banyak lelaki di kampung yang sering meliriknya, meskipun ia sudah berstatus janda. "Aku ini nasibnya sial," pernah suatu kali ia berkata sambil menatap keluar jendela. "Lelaki manapun nggak bisa dipercaya. Semua sama aja. Hanya cari kesenangan." Aku hanya menepuk bahunya. "Jangan berpikir begitu, Kak. Tidak semua laki-laki begitu. Lihat Bagas, dia setia, kan?" Sinta tersenyum tipis, lalu melirikku dengan tatapan yang sulit kutafsirkan. "Semoga saja kamu benar." Aku tidak pernah menyangka kalimat itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Sinta memang sering datang, dan Bagas tidak pernah mempermasalahkan. Bahkan, kadang Bagas terlihat ramah sekali padanya, bercanda seperti saudara ipar pada umumnya. Namun lama-kelamaan, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik perasaanku. Bagas yang biasanya langsung pulang dari kantor, kini sering memberi alasan untuk mampir sebentar entah ke warung atau ke rumah temannya. Tapi anehnya, saat aku bertanya lebih jauh, jawabannya sering berputar-putar. Suatu sore, aku melihat mereka berdua duduk di teras rumah, tertawa terbahak-bahak. Sinta bercerita panjang lebar, dan Bagas menanggapinya dengan antusias. Aku yang keluar dari dapur, hanya bisa terdiam. Seakan-akan aku orang asing di rumahku sendiri. Dit, kamu sudah selesai masak?" kata Sinta sambil tersenyum seolah tidak ada yang salah. Aku mengangguk, tapi dalam hatiku ada perasaan tidak nyaman yang sulit kujelaskan. Malam itu, setelah Rara tertidur,
Aku memberanikan diri bicara dengan Bagas. Mas, akhir-akhir ini sering pulang telat. Ada banyak kerjaan, ya? Tanyaku hati-hati. Bagas yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya mengangguk. Iya, lagi banyak laporan. Kamu jangan terlalu mikir, ya. Aku kan kerja juga buat kamu sama Rara. Aku terdiam, menatap wajahnya. Bagas terlihat berbeda. Ia lebih sering menatap layar ponsel dengan senyum kecil. Dan entah kenapa, setiap kali ponselnya bergetar, ia buru-buru menjauh dariku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi bibirku keluh. Aku takut dianggap curiga berlebihan. Aku takut rumah tangga yang kukira kokoh ini justru retak karena rasa tidak percaya. Namun, jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, ada yang salah. Ada sesuatu yang disembunyikan Bagas. Beberapa minggu kemudian, kejadian yang membuatku semakin resah pun terjadi. Aku pulang dari pasar lebih cepat dari biasanya. Saat itu matahari masih terang, dan dari jauh aku melihat pintu rumah sedikit terbuka. Aku masuk pelan-pelan, dan betapa terkejutnya aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Sinta duduk di kursi, Bagas di sampingnya. Mereka tampak begitu dekat, begitu nyaman. Aku ini nggak ngerti kenapa lelaki bisa sebaik kamu, Mas Bagas. Kalau semua laki-laki kayak gini, nggak bakal ada janda di dunia, ucap Sinta sambil tersenyum menggoda. Aku tercekat di ambang pintu. Ingin rasanya aku langsung memarahi mereka, tapi kakiku lemas. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan dada sesak. Bagas buru-buru bangun saat melihatku. Sayang, kamu sudah pulang? Ini tadi Sinta mampir sebentar, ngobrol aja. Aku berusaha tersenyum, meski hatiku sudah dipenuhi tanda tanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Rara pulas di sampingku, sementara aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Pertanyaan demi pertanyaan bergulir di kepalaku. Apakah aku berlebihan? Apakah aku hanya cemburu buta? Atau memang ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan? Aku menggenggam tangan Rara erat-erat, seolah ingin mencari kekuatan dari sosok kecil itu. Apapun yang terjadi, aku harus kuat. Demi anakku. Demi diriku sendiri. Aku tidak tahu bahwa sejak saat itu, badai besar sudah menunggu di depan. Badai yang akan merenggut kebahagiaan yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati. Sejak malam aku mendapati Bagas dan Sinta tertawa bersama di ruang tamu, hatiku tak pernah benar-benar tenang lagi. Aku berusaha mengusir prasangka buruk, mencoba menenangkan diri bahwa mereka hanya sekadar bercanda seperti kakak ipar dan adik ipar biasanya. Namun, entah mengapa, setiap kali Sinta datang ke rumah, aku merasa Urara jadi berbeda. Bagas yang biasanya hanya bicara seperlunya, kini lebih sering bercanda. Ia terlihat lebih hidup di dekat Sinta, sementara di dekatku, ia sering diam, lelah, bahkan terkadang cepat marah. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini gampang sekali marah? Tanyaku suatu sore ketika ia menegurku hanya karena nasi yang sedikit lembek. Kamu ini. Masak aja nggak becus. Aku capek kerja seharian, pulang malah nggak bisa makan enak, katanya ketus sambil mendorong piring. Aku tercekat. Bagas yang dulu ku kenal bukanlah Bagas yang seperti ini. Ia bukan tipe lelaki yang rewel soal makanan, apalagi sampai melampiaskan marah. Di sudut meja makan, Rara menatap dengan mata berkaca-kaca. Ayah jangan marah sama ibu, bisiknya lirih. Hatiku hancur. Hari-hari berikutnya, perubahan Bagas makin terasa. Ia lebih sering pulang larut malam, dengan alasan lembur. Tapi ketika kutanya detailnya, ia selalu menjawab singkat dan mengalihkan topik. Suatu kali, aku memberanikan diri memeriksa ponselnya saat ia mandi. Tangan gemetar, napas sesak, aku membuka layar yang penuh notifikasi. Dan di sana, kutemukan percakapan dengan nama tersimpan, S. Mas, jangan lupa besok mampir ya. Aku masak spesial. Bagas, iya, Kak. Pasti aku sempatkan. Hanya kamu yang bikin aku merasa ada lelaki baik di dunia ini. Bagas, jangan begitu, Kak. Aku cuma ingin kamu nggak kesepian. Rarahku berdesir panas. Itu siapa lagi kalau bukan Sinta? Kakakku sendiri. Saat itu aku ingin sekali mengonfrontasi mereka. Tapi sesuatu menahanku.
Mungkin masih ada bagian kecil di hatiku yang berharap ini hanya salah paham. Aku takut kebenarannya benar-benar seperti dugaanku. Sore itu, saat Sinta kembali mampir, aku sengaja duduk di dekat mereka. Aku ingin mendengar langsung bagaimana mereka berbicara. Aku iri sama adikku. Mas, kata Sinta sambil memainkan ujung rambutnya. Dia punya suami yang perhatian. Aku ini apa? Janda sendirian. Kadang rasanya pengen punya pasangan lagi, tapi siapa yang mau sama janda? Bagas tertawa kecil. Jangan bilang gitu, Kak. Banyak kok lelaki yang pasti mau. Kakak masih cantik, masih menarik. Jantungku berdetak kencang. Sakit sekali rasanya mendengar itu dari mulut suamiku sendiri. Ah, kamu bisa aja, Mas. Sinta menepuk lengan Bagas pelan. Kalau semua lelaki kayak kamu, mungkin aku nggak akan trauma sama pernikahan. Aku bangkit dengan wajah datar. Sinta, bisa bantu aku di dapur? Ada yang perlu disiapkan. Ia menoleh dan tersenyum, seolah tidak ada yang salah. Oh, tentu. Di dapur, aku menatapnya tajam. Kak, jangan kebanyakan bercanda sama Bagas. Aku nggak suka. Sinta terkekeh. Ih, kamu cemburuan banget sih. Aku ini kan kakakmu. Masa kamu nggak percaya sama aku? Aku terdiam, tak sanggup berkata lagi. Dalam hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar bercanda. Tak hanya sikapnya yang berubah, kewajiban Bagas sebagai suami pun mulai terabaikan. Ia sering lupa memberi uang belanja, atau beralasan gajinya belum cair padahal biasanya tepat waktu. Suatu hari, aku mendapati dompetnya terjatuh di meja. Saat kubuka, masih ada beberapa lembar uang ratusan ribu di dalamnya. Aku tertegun. Bagaimana bisa ia bilang tidak ada uang, sementara dompetnya masih tebal? Ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat, itu buat kebutuhan lain. Kamu jangan ikut campur. Aku menunduk, menahan air mata. Aku yang selalu setia menemaninya saat susah, kini justru diperlakukan seperti beban. Perubahan Bagas bukan hanya kurasakan, tapi juga dirasakan oleh Rara. Anak sekecil itu ternyata bisa melihat dan merasakan sesuatu yang janggal. Bu, ayah kenapa sekarang jarang main sama Rara? Tanyanya suatu malam sebelum tidur. Aku mengusap kepalanya, mencoba tersenyum meski hatiku remuk. Ayah lagi sibuk kerja, Nak. Nanti kalau ayah ada waktu, ayah main sama kamu lagi. Tapi tadi sore ayah main sama Tante Sinta. Aku lihat sendiri. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa kamu salah lihat, sayang? Rara menggeleng. Aku lihat dari jendela. Mereka ketawa-ketawa. Ayah bahkan beliin Tante Sinta es krim. Kenapa ayah nggak beliin aku, Bu? Air mataku menetes diam-diam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana bisa aku menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa ayahnya perlahan menjauh, bukan hanya dari ibunya, tapi juga darinya? Malam-malamku kini sering diisi dengan tangisan. Saat Bagas tertidur pulas, aku menangis diam-diam sambil menutup mulut agar Rara tidak terbangun. Aku bertanya-tanya dalam doa, apa salahku? Bukankah aku selalu setia, selalu ada untuknya? Mengapa justru kakakku sendiri yang tega mengusik rumah tanggaku? Kadang aku ingin bercerita pada ibu, tapi aku takut membuat keluarga besar hancur. Bagaimana jika ibu lebih percaya pada Sinta? Bagaimana jika aku yang disalahkan? Aku hanya bisa menuliskan isi hatiku di buku harian kecil. Kata-kata yang penuh luka, tapi setidaknya menjadi saksi bisu betapa aku berjuang menahan perasaan hancur. Hari-hari berlalu, dan perubahan Bagas semakin nyata. Aku bisa merasakan jarak yang makin lebar di antara kami. Dan yang paling menyakitkan, jarak itu justru diisi oleh sosok yang paling tidak kuduga, kakakku sendiri. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi aku yakin, badai ini belum mencapai puncaknya. Masih ada hal yang lebih menyakitkan menungguku di depan. Hari itu, suasana rumahku benar-benar berbeda. Bagas pulang lebih malam dari biasanya, wajahnya dingin tanpa senyum. Rara yang berlari menyambutnya, langsung ditampik dengan alasan lelah. Aku tertegun. Mas, makan dulu. Aku udah masak sayur asem sama ikan goreng, kesukaanmu, kataku hati-hati. Bagas hanya melirik. Aku sudah makan.
Aku tercekat. Makan di mana? Di rumah Sinta. Jawaban itu menghantam dadaku seperti palu godam. Aku membeku, tak sanggup berkata-kata. Dari ruang tengah, Rara menatapku bingung, seolah ikut merasakan luka yang tiba-tiba terbuka. Keesokan harinya, Bagas mengemasi beberapa pakaian. Aku melihatnya memasukkan baju kerja ke dalam tas ransel. Mas, mau kemana? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menoleh, matanya dingin. Aku pindah sementara ke rumah Sinta. Dia butuh teman. Lagi pula, aku kasihan lihat dia sendirian. Mas, suaraku meninggi. Itu kakakku. Kamu suamiku. Apa kamu gak sadar apa yang kamu lakukan? Bagas menghela napas panjang. Aku gak salah, aku cuma mau menolong. Kamu jangan lebay. Menolong dengan tinggal bersama? Apa itu namanya nolong? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rara yang mendengar percakapan kami mulai menangis. Ayah jangan pergi. Ayah jangan tinggal sama Tante Sinta. Namun Bagas tetap pergi. Ia hanya menepuk kepala Rara sebentar, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, rumahku terasa benar-benar kosong. Berita bahwa Bagas sering di rumah Sinta cepat menyebar di kampung. Bisikan tetangga membuatku semakin malu. Aduh, kasihannya, suaminya lebih sering sama janda kakaknya sendiri, bisik seorang ibu di warung. Jangan keras-keras. Tapi memang, ya, katanya tiap malam mereka bareng. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku perih. Seolah seluruh dunia menertawakan kehancuranku. Aku mencoba bertemu Sinta. Aku mendatangi rumahnya dengan penuh amarah. Begitu pintu terbuka, kulihat Bagas duduk santai di kursi, sementara Sinta menyajikan teh manis di meja. Mereka terlihat seperti pasangan. Apa-apaan ini, Kak? Teriakku. Sinta menoleh tenang. Dik, jangan teriak-teriak. Kita bisa bicarakan baik-baik. Baik-baik? Kamu sadar enggak? Itu suamiku. Kamu kakakku. Bagaimana bisa kamu tega? Sinta tersenyum miring. Aku hanya butuh seseorang yang bisa mengisi hidupku. Bagas hadir tepat waktu. Lagi pula, dia masih suamimu. Kalau kamu mau, kita bisa berbagi. Aku hampir pingsan mendengar itu. Bagas hanya diam, tidak menyangkal, tidak membela. Beberapa hari kemudian, Bagas pulang ke rumah. Aku berharap ia menyesal. Tapi ternyata ia datang hanya untuk bicara tentang sesuatu yang lebih menyakitkan. Aku mau bicara serius, katanya tanpa basa-basi. Apalagi, suaraku dingin. Aku dan Sinta berniat menikah. Aku mau mempoligami kamu. Jadi kamu jangan macam-macam. Aku terdiam. Rasanya bumi berguncang. Rara yang duduk di pangkuanku menatap ayahnya dengan bingung. Mas, aku ini istrimu. Aku ini adiknya. Kamu sadar nggak kamu ngomong apa? Bagas menunduk sebentar, lalu menatapku tajam. Aku serius. Ini sudah aku pikirkan matang-matang. Kamu kan perempuan baik, aku nggak mau ceraikan kamu. Tapi aku juga nggak bisa meninggalkan Sinta. Jadi solusinya, aku poligami. Hatiku remuk berkeping-keping. Aku nggak butuh dipoligami, Mas, jawabku tegas meski air mata jatuh deras. Kalau kamu memilih jalan itu, lebih baik kita bercerai. Bagas terdiam, sementara Sinta yang ternyata ikut datang menyela. Dit, jangan keras kepala. Poligami itu halal. Toh kita semua masih bisa hidup rukun. Aku menoleh padanya dengan tatapan penuh kebencian. Halal bukan berarti kamu boleh menghancurkan rumah tanggaku, Kak. Kamu saudara rarahku sendiri. Apa kamu gak punya hati? Sinta hanya tersenyum sinis. Kamu terlalu naif. Sejak itu, Rara semakin sering menangis. Ia sering bertanya, Bu, kenapa ayah pilih tinggal sama Tante Sinta? Apa ayah nggak sayang sama kita lagi? Pertanyaan itu menusuk hatiku lebih dalam daripada ucapan Bagas atau Sinta. Aku berusaha kuat di depan Rara, tapi begitu ia tertidur, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa benar-benar sendirian. Tak hanya hati yang terluka, kehidupan sehari-hari pun semakin sulit. Bagas jarang memberi nafkah. Ia selalu beralasan sedang banyak pengeluaran, padahal aku tahu semua uangnya habis untuk Sinta.
Aku terpaksa berhutang di warung untuk membeli beras. Bahkan listrik sempat hampir diputus karena tidak mampu membayar tagihan. Suatu malam, aku menghubungi Bagas lewat telepon. "Mas, tolong, Rara butuh susu." "Aku nggak punya uang." Jawabannya membuatku ingin membanting ponsel. "Aku lagi banyak kebutuhan di sini. Kamu atur aja sendiri. Kan kamu bisa kerja." "Mas, ini anakmu juga." Klik. Telepon ditutup begitu saja. Aku terisak di lantai, sementara Rara memelukku, bingung kenapa ibunya menangis. Hari-hari berikutnya, aku hanya melihat bayangan Bagas dan Sinta yang semakin lengket, semakin berani menunjukkan hubungan mereka. Mereka seperti tidak peduli pada perasaanku, seolah aku hanya bayangan. Tapi dalam hatiku, aku mulai menemukan kekuatan lain. Jika mereka menganggap aku akan diam saja, mereka salah besar. Aku tidak akan rela dipoligami. Aku tidak akan rela menjadi boneka dalam permainan busuk mereka. Dan saat itulah, benih keputusan besar mulai tumbuh dalam diriku, perceraian. Pagi itu, kota terasa sibuk. Klakson kendaraan bersahut-sahutan, suara orang-orang berangkat kerja, dan hiruk-pikuk pasar menandai betapa berbeda suasana kota dengan kampung halamanku. Aku dan anakku kini sudah beberapa minggu menetap di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu mungil, hanya terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, dapur, dan kamar mandi. Meski sederhana, bagiku rumah itu adalah simbol dari keberanian baru, tempat aku dan anakku memulai kehidupan dari awal, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan suami dan kakakku. Aku bekerja di sebuah perusahaan properti yang cukup besar. Awalnya aku hanya diterima sebagai staf administrasi, mengurus dokumen-dokumen penjualan rumah dan apartemen. Pekerjaan itu terasa berat pada awalnya, apalagi aku belum terbiasa dengan ritme kerja yang cepat. Namun aku belajar, berusaha, dan tak menyerah. Satu hal yang membuatku betah bekerja di perusahaan itu adalah sosok pemimpinnya. Namanya Arya, seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Dia adalah direktur perusahaan sekaligus pemiliknya. Arya dikenal tegas, profesional, namun sangat perhatian pada karyawannya. Ia selalu menyapa ramah setiap kali berpapasan, dan tidak segan membantu jika ada karyawan yang kesulitan. Dari caranya memperlakukan orang-orang di sekitarnya, aku bisa melihat bahwa dia adalah pria yang penuh empati. Awalnya aku tidak begitu memperhatikan keberadaan Arya. Bagiku, dia hanyalah bos besar yang jauh dari jangkauanku. Namun, sejak ia tahu bahwa aku adalah seorang ibu tunggal yang baru saja bercerai, sikapnya padaku menjadi lebih hangat. Suatu siang, ketika jam makan siang tiba, aku duduk sendiri di kantin kantor. Aku membuka bekal sederhana, nasi dengan tempe goreng dan sayur bening. Tiba-tiba Arya datang menghampiri, membawa nampan makan siangnya. "Boleh saya duduk di sini?" tanyanya sopan. Aku sempat kaget, namun segera mengangguk. "Tentu, Pak." Ia tersenyum hangat. "Panggil saya Mas Arya saja. Kita kan tidak sedang rapat formal." Aku tersenyum kikuk, lalu menunduk. Masa?" Percakapan kami pun mengalir ringan. Ia menanyakan bagaimana aku beradaptasi dengan pekerjaan, apakah aku betah, dan bagaimana anakku. Aku menjawab dengan hati-hati, tidak ingin terlalu banyak bercerita tentang kehidupan pribadiku. Namun entah kenapa, sikapnya yang ramah membuatku merasa nyaman. Hari-hari berikutnya, Arya semakin sering menghampiriku. Kadang ia mengajakku makan siang, kadang hanya sekadar menyapa dengan kalimat sederhana seperti, "Jangan lupa istirahat," atau "Semangat ya hari ini." Hal-hal kecil seperti itu mampu membuatku merasa diperhatikan, sesuatu yang sudah lama tidak aku dapatkan dari suamiku dulu. Meski perlahan aku mulai terbiasa dengan kehidupanku yang baru, bukan berarti luka masa lalu hilang begitu saja. Kadang di malam hari, ketika anakku sudah tertidur, aku termenung sendiri. Bayangan wajah suamiku yang dulu penuh janji manis, kini menempel bersama kenangan pahit tentang kakakku. Aku masih sering bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa mereka tega? Bagaimana bisa mereka mengkhianatiku seperti itu? Namun setiap kali rasa sakit itu datang, aku memandang wajah anakku yang sedang tidur pulas. Senyum polosnya, napas kecilnya, membuatku sadar bahwa aku harus kuat. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan.
Aku harus bangkit demi dirinya. Anakku, yang kini berusia 5 tahun, mulai terbiasa dengan lingkungannya yang baru. Ia senang karena di kontrakan ada beberapa anak seusianya. Mereka sering bermain bersama di halaman. Melihatnya tertawa lepas membuatku merasa bahwa aku tidak salah mengambil keputusan meninggalkan rumah penuh pengkhianatan itu. Hari demi hari, kedekatan antara aku dan Arya semakin terasa. Ia tidak pernah menyinggung soal perasaannya secara langsung, namun aku bisa merasakan sesuatu dari caranya memandangku. Ada rasa hangat yang selalu ia tunjukkan, bukan hanya sekadar perhatian seorang atasan pada bawahannya. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, aku terpaksa lembur karena ada dokumen yang harus segera diselesaikan. Arya yang biasanya sudah pulang, ternyata masih ada di kantornya. Saat aku masih sibuk mengetik, tiba-tiba ia menghampiri dengan 2 cangkir kopi. Kamu pasti capek. Minum dulu, biar segar, ucapnya sambil meletakkan 1 cangkir di mejaku. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Mas. Padahal saya sudah biasa lembur. Namanya juga kerja. Bagas menatapku sejenak, lalu berkata pelan, kamu itu luar biasa, tahu nggak? Saya kagum melihat kamu bisa tetap tegar meski sudah mengalami banyak hal. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Perkataannya seperti menembus pertahanan hatiku yang selama ini kubangun rapat-rapat. Ada kehangatan yang sulit kugambarkan. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa hatiku perlahan mulai terbuka lagi. Meski awalnya aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mudah percaya pada pria, apalagi setelah dikhianati, namun Bagas berbeda. Ia tidak hanya baik, tapi juga tulus. Ia sering mengajakku dan anakku jalan-jalan pada akhir pekan. Kadang kami pergi ke taman kota, kadang ke pusat perbelanjaan hanya untuk makan bersama. Anakku sangat menyukainya, bahkan mulai memanggil Bagas dengan sebutan, Om. Aku bisa melihat bagaimana Arya dengan sabar menemani anakku bermain ayunan, atau membelikannya es krim favorit. Hati seorang ibu mana yang tidak luluh melihat seorang pria begitu peduli pada anaknya? Pada suatu kesempatan, Arya berkata padaku, aku ingin kamu tahu, aku serius. Aku tidak main-main. Aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku ingin mencoba menyembuhkan luka itu. Bukan menggantikannya, tapi menemanimu agar tidak merasa sendirian lagi. Aku tercekat. Perkataannya membuat air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan rasa haru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai dan dicintai dengan tulus. Namun, meski aku mulai bahagia dengan kehidupanku yang baru, kabar tentang mantan suami dan kakakku kadang masih sampai ke telingaku. Beberapa tetangga di kampung bercerita melalui telepon bahwa mereka kini tinggal serumah dan terang-terangan mengumumkan rencana untuk menikah. Yang lebih menyakitkan, kabarnya mereka berdua suka membicarakan diriku. Mereka menuduhku sebagai istri durhaka karena berani menceraikan suami. Mereka memfitnahku meninggalkan rumah tanpa alasan jelas. Padahal, mereka sendiri yang menusukku dari belakang. Setiap mendengar kabar itu, hatiku panas. Namun aku berusaha menahan diri. Aku tidak ingin balas dendam dengan cara kotor. Aku yakin, cepat atau lambat, mereka akan mendapat karmanya sendiri. Suatu malam yang indah, ketika aku dan Arya duduk di sebuah restoran kecil setelah makan malam, ia menggenggam tanganku. Tatapannya begitu dalam, seakan mampu menembus hatiku. Dewi, ucapnya pelan, aku tahu perjalananmu tidak mudah. Aku tahu kamu sudah terluka. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, aku mencintaimu. Aku mencintai kamu dan anakmu. Aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian. Maukah kamu menikah denganku? Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Pertanyaan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan, namun aku tahu perasaan Arya tulus. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas Arya, aku takut, jawabku lirih. Aku takut mengulang kesalahan. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Aku tidak bisa menjanjikan hidup kita akan selalu mulus, tapi aku berjanji akan selalu setia. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian lagi. Air mataku jatuh. Aku mengangguk pelan. Ya, aku mau. Wajah Arya langsung berseri. Ia tersenyum lega, lalu mengecup tanganku dengan penuh rasa hormat.
Malam itu menjadi awal baru dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian, kami resmi menikah. Acara pernikahan digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan rekan kerja. Tidak ada pesta mewah, namun suasananya hangat dan penuh cinta. Anakku tampak sangat bahagia. Ia memakai jas kecil yang membuatnya terlihat begitu manis. Ketika penghulu bertanya padanya, "Kamu senang punya ayah baru?" Ia menjawab lantang, "Senang sekali." Semua tamu tertawa bahagia. Aku sendiri tidak mampu menahan air mata. Aku merasa benar-benar diberkahi. Tuhan menggantikan air mataku dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Setelah menikah, aku dan anakku pindah ke rumah Arya. Rumah itu besar, namun tidak membuatku merasa asing. Bagas menata setiap sudut rumah agar terasa nyaman untuk kami. Ia bahkan menyediakan kamar khusus untuk anakku, lengkap dengan mainan dan buku-buku cerita. Hari-hari kami dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana, sarapan bersama, jalan-jalan di akhir pekan, atau sekadar menonton televisi sambil bercengkerama. Aku merasa hidupku kembali lengkap. Namun aku tahu, kebahagiaan ini mungkin akan mengundang rasa iri dari mereka yang pernah menyakitiku. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi mantan suami dan kakakku ketika suatu saat nanti mereka melihat aku bahagia bersama keluarga baruku. Dan aku siap. Jika mereka datang dengan iri dan dendam, aku tidak akan goyah. Karena aku tahu, aku tidak sendiri lagi. Aku punya anakku, dan kini aku punya Arya yang selalu siap mendampingiku. Hari-hari setelah pernikahanku dengan Arya terasa seperti mimpi yang indah. Setiap pagi aku bangun dengan senyum, melihat anakku yang semakin ceria, dan suamiku yang penuh kasih. Kami hidup sederhana tapi damai, tanpa rasa was-was dan tanpa bayangan pengkhianatan yang dulu menghantuiku. Namun seperti kata orang, kebahagiaan seringkali menjadi bahan pembicaraan. Kabar pernikahanku akhirnya sampai juga ke telinga orang-orang di kampung, termasuk ke mantan suami dan kakakku. Awalnya aku tak terlalu peduli. Bagiku, hidupku sudah berbeda, jalan kami sudah terpisah. Tapi ternyata, kabar itu justru menjadi bara api yang membakar hati mereka. Kakakku, yang selama ini begitu bangga karena berhasil merebut suamiku, ternyata tidak sebahagia yang ia kira. Hidupnya bersama mantan suamiku tidak seindah bayangannya. Mereka sering bertengkar, masalah keuangan kerap muncul, bahkan gosip menyebar bahwa mantan suamiku mulai bersikap malas dan tidak bertanggung jawab. Ketika mendengar bahwa aku kini menikah dengan seorang pria mapan, yang bukan hanya tampan tapi juga baik hati, kakakku tidak bisa menahan rasa iri. Kenapa bisa begitu? Bukankah dia hanya perempuan kampung yang sudah ditinggalkan suaminya? Kenapa dia malah dapat hidup lebih enak dariku? Begitu gerutunya kepada orang-orang. Kecemburuan itu semakin menjadi ketika ia tahu bahwa pernikahanku sederhana namun penuh cinta, sementara hubungannya dengan mantan suamiku retak-retak. Di sisi lain, mantan suamiku pun tidak kalah terkejut. Ketika mendengar aku menikah dengan Bagas, hatinya seperti ditusuk. Ada rasa menyesal, ada rasa marah, ada juga rasa kalah. Ia mulai teringat masa-masa dulu ketika aku selalu setia mendampinginya, ketika aku rela mengorbankan banyak hal demi keluarganya. Dan kini, semua itu sudah tiada. Ia melihat aku bahagia tanpa dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, bukannya introspeksi, ia justru menyalahkan keadaan. Seharusnya dia tidak boleh lebih bahagia dariku. Aku sungguhnya dulu. Aku yang seharusnya punya segalanya, bukan dia, begitu batinnya berkecamuk. Kecemburuan yang sama membuat mantan suamiku dan kakakku bersatu dalam niat jahat. Meski sering bertengkar, mereka menemukan satu kesamaan, rasa benci terhadap kebahagiaanku. Aku tidak terima dia hidup lebih enak dari kita, kata kakakku dengan wajah penuh amarah. Ya, kita harus lakukan sesuatu, jawab mantan suamiku. Biar dia merasakan penderitaan. Jangan sampai dia merasa menang atas kita. Mereka mulai berencana, meski tanpa arah jelas. Awalnya hanya berupa kata-kata penuh kebencian, namun lama-lama berubah menjadi tindakan nyata. Di kampung, gosip cepat sekali menyebar. Ada saja orang yang membanding-bandingkan hidup kami. Lihat tuh si Dewi, sekarang hidupnya enak. Suaminya kaya, baik lagi. Padahal dulu ditinggalkan begitu saja. Gosip itu sampai juga ke telinga mantan suamiku dan kakakku, membuat mereka semakin panas hati.
Mereka merasa dipermalukan di hadapan orang sekampung. Semua orang membicarakan dia seakan-akan dia pemenang. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi, ujar mantan suamiku dengan penuh emosi. Langkah pertama mereka adalah menebar fitnah. Mereka menyebarkan kabar ke orang-orang kampung bahwa aku menikah dengan Bagas bukan karena cinta, melainkan karena harta. Dia itu cuma perempuan matre. Lihat saja, dapat laki-laki kaya, langsung mau. Padahal dulu pura-pura setia sama suaminya, kata kakakku di warung kopi. Fitnah itu mulai menyebar, bahkan sampai ada yang mencoba menghubungi kenalanku di kota. Namun, aku sudah terlalu kuat untuk goyah hanya karena omongan miring. Lagi pula, orang-orang di sekitarku tahu siapa aku sebenarnya. Rekan kerja, tetangga baru, bahkan keluarga Bagas tahu bahwa cintaku pada Bagas bukanlah karena harta. Tak puas dengan fitnah, mereka mulai mencoba cara lain. Mantan suamiku beberapa kali menghubungiku melalui pesan singkat. Dewi, aku masih suamimu. Kamu tidak sah menikah dengan orang lain. Kita masih terikat, begitu bunyi salah satu pesannya. Aku hanya tersenyum sinis membaca pesan itu. Aku sudah menceraikanmu dengan sah. Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Namun ia tidak berhenti. Bahkan suatu hari ia nekat datang ke kantor tempatku bekerja. Dengan wajah penuh amarah, ia berteriak-teriak di lobi. Dewi, keluar kamu. Kamu itu istriku. Jangan pura-pura tidak kenal. Aku benar-benar malu dan kesal. Untung saja Arya segera turun tangan. Dengan tegas, ia menghadapi mantan suamiku. Pergi dari sini. Jangan ganggu istri saya lagi, kata Arya dengan nada dingin tapi tegas. Mantan suamiku hanya bisa menggeram sebelum akhirnya diusir oleh satpam. Namun aku tahu, ini belum berakhir. Karena gagal menyerangku secara langsung, mereka mulai mengincar Arya. Mereka mencari-cari kelemahan bisnisnya, bahkan berusaha menyebar kabar miring bahwa Arya mendapat kekayaan dari jalan kotor. Kakakku, yang masih punya beberapa kenalan di kota, berusaha menjelek-jelekkan nama Arya di hadapan klien. Tapi usaha itu tidak berhasil. Nama Arya sudah terlalu kuat, reputasinya bersih. Semua orang tahu ia bekerja keras dan jujur. Namun usaha mereka itu membuatku sadar satu hal, mereka benar-benar tidak rela melihatku bahagia. Meski aku sudah punya kehidupan baru, semua ulah mereka membuatku kembali mengingat luka lama. Malam-malamku kembali dihantui mimpi buruk. Kadang aku menangis diam-diam di samping Arya, takut kalau kebahagiaan ini tiba-tiba hancur karena kejahatan mereka. Tapi Arya selalu menguatkanku. Jangan takut, sayang. Kita sudah sah menikah. Aku akan lindungi kamu dan anak kita. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita kalau kita tetap bersama. Kata-katanya seperti obat penenang. Aku tahu aku tidak sendiri lagi. Dulu aku memang rapuh karena sendirian, tapi kini aku punya Bagas yang selalu berdiri di sampingku. Sementara itu, tanpa mereka sadari, kehidupan mantan suamiku dan kakakku semakin berantakan. Uang hasil kerja mantan suamiku cepat habis karena kebiasaannya yang boros. Kakakku pun tidak lagi seindah dulu. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Beberapa kali terdengar kabar bahwa mereka saling menuduh. Kakakku menuding mantan suamiku tidak mampu menafkahinya, sementara mantan suamiku menuduh kakakku hanya bisa menuntut. Orang-orang kampung yang dulu mereka pameri kini mulai melihat kenyataan. Ternyata hidup mereka tidak bahagia. Pantas saja iri melihat Dewi, begitu bisik-bisik yang terdengar. Semua kejadian itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak boleh goyah. Aku tidak boleh membiarkan mereka merusak kebahagiaanku. Aku berjanji dalam hati, apapun yang mereka lakukan, aku akan tetap berdiri tegak bersama suamiku dan anakku. Aku tahu mereka iri. Aku tahu mereka tidak rela. Tapi aku juga tahu, Tuhan itu adil. Cepat atau lambat, mereka akan menerima balasan atas perbuatan mereka. Dan saat hari itu tiba, aku tidak akan merasa kasihan. Karena semua yang mereka tanam, itulah yang kini mereka tuai. Aku hanya akan terus melangkah, menjalani kehidupan baruku dengan penuh cinta, sambil menunggu bagaimana karma akan bekerja pada mereka. Hari-hari di rumahku bersama Arya dan anakku tetap berjalan hangat. Kami terbiasa sarapan bersama sebelum Bagas berangkat kerja.
Aku menyiapkan bekal untuknya, sementara anakku sudah bersiap ke sekolah dengan seragam kecilnya. Kehidupan sederhana itu sudah cukup membuatku merasa kaya raya, bukan dengan harta, tapi dengan cinta dan ketenangan. Namun di balik kebahagiaan itu, badai ternyata masih mengintai. Mantan suamiku dan kakakku belum juga berhenti. Meski fitnah mereka tidak berhasil, meski usahanya mengacaukan bisnis Arya gagal total, ternyata kedengkian dalam hati mereka semakin besar. Mereka tidak rela melihatku melangkah terlalu jauh dari mereka. Sampai pada suatu titik, mereka memutuskan untuk melakukan serangan terakhir, sesuatu yang lebih nekat dan berbahaya. Siang itu, aku sedang menunggu anakku pulang sekolah. Aku sibuk di dapur, menyiapkan makanan kesukaannya, ketika tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari jendela, dan jantungku berdegup kencang. Mantan suamiku berdiri di depan pagar rumah, bersama kakakku. Mereka tampak kusut, wajah mereka penuh amarah. Aku buru-buru keluar dan menutup pintu pagar rapat-rapat. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyaku dengan suara bergetar. "Dewi, buka pintu. Kita perlu bicara," teriak kakakku. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan," balasku. "Kalian sudah menghancurkan hidupku dulu. Sekarang pergilah sebelum aku lapor polisi." Mantan suamiku menendang-nendang pagar dengan keras. "Kamu pikir kamu sudah menang, hah? Jangan sombong. Hidupmu belum tentu bahagia selamanya." Aku benar-benar takut. Tetangga mulai keluar rumah, melihat keributan itu. Untung Bagas segera datang, baru pulang dari kantor. Ia langsung berdiri di sampingku, melindungiku. "Pergi dari sini," kata Arya dengan tegas. "Kalau tidak, saya laporkan ke polisi karena mengganggu rumah tangga orang lain." Mereka berdua terdiam sesaat, lalu akhirnya pergi sambil menggerutu. Tapi dari sorot mata mereka, aku tahu masalah ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku mulai menerima pesan-pesan ancaman di ponselku. "Kamu tidak akan pernah tenang. Kebahagiaanmu akan hancur. Jangan kira kamu bisa lari dari kami." Pesan-pesan itu membuatku gelisah. Aku takut mereka benar-benar melakukan sesuatu yang membahayakan. Aku tidak hanya khawatir untuk diriku, tapi juga untuk anakku. Bagas berusaha menenangkanku. Ia bahkan menghubungi seorang pengacara untuk memastikan semua dokumen pernikahan dan perceraian sudah sah secara hukum. Ia juga memasang kamera CCTV di rumah untuk berjaga-jaga. "Aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu," kata Arya. "Percayalah, mereka hanya bisa mengancam. Kita lebih kuat." Aku mencoba percaya, tapi di dalam hati, aku tahu mereka cukup nekat untuk melakukan hal-hal gila. Dugaanku ternyata benar. Suatu malam, ketika kami sedang tidur, terdengar suara kaca pecah di depan rumah. Aku terbangun dengan panik. Arya segera bangun dan melihat keluar jendela. Seseorang melempar batu besar ke arah jendela ruang tamu. Di batu itu terikat secari kertas. "Kalau kamu tidak tinggalkan Arya, hidupmu akan sengsara." Aku gemetar ketakutan. Arya segera menghubungi polisi, melaporkan kejadian itu. Namun kami tahu, bukti siapa pelakunya sulit ditemukan. Meski begitu, aku yakin hanya ada 2 orang yang cukup tega melakukan hal itu, mantan suami dan kakakku. Tak lama setelah laporan dibuat, polisi memanggil mantan suamiku dan kakakku untuk dimintai keterangan. Mereka tentu saja mengelak. "Itu bukan kami. Kami tidak tahu apa-apa," kata mereka bersamaan. Namun aku bisa melihat dari raut wajah mereka bahwa mereka berbohong. Mereka terlalu licik untuk mengaku. Meski kasus itu belum menemukan titik terang, polisi memberi peringatan kepada mereka agar tidak mendekati rumahku lagi. Setidaknya untuk sementara, aku merasa sedikit lega. Beberapa minggu berlalu tanpa gangguan berarti. Aku mulai bisa bernapas lega. Anak-anakku kembali ceria, Arya semakin fokus pada pekerjaannya, dan aku pun bisa bekerja dengan tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, aku mendapat kabar dari tetangga di kampung. "Dewi, kamu harus hati-hati. Kakakmu dan mantan suamimu sering bicara di warung. Mereka bilang mau membuatmu jatuh. Katanya, kalau perlu, mereka akan cari cara supaya suamimu meninggalkanmu." Hatiku panas mendengar kabar itu. Aku tidak lagi takut, tapi marah. Bagaimana bisa mereka begitu kejam?
Terus berusaha merusak hidupku padahal aku sudah tidak ada sangkut paut dengan mereka? Di tengah semua ancaman itu, aku semakin dekat dengan Arya. Ia selalu menunjukkan cintanya dengan tindakan nyata, menemaniku, melindungiku, mendukungku. Suatu malam, ketika aku duduk termenung di teras rumah, Arya merangkulku lembut. Sayang, jangan biarkan mereka meracuni pikiranmu. Kita bahagia sekarang. Itu sudah cukup. Jangan buang waktumu untuk orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Aku menatap wajahnya yang penuh ketulusan. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru. Terima kasih, Mas. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah. Kita kuat karena bersama, jawabnya. Dan percayalah, suatu saat mereka akan menerima balasan dari apa yang mereka lakukan. Aku mengangguk. Aku percaya kata-katanya. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang dari kampungan. Usaha kecil yang mereka jalankan bangkrut, utang menumpuk, dan mereka sering bertengkar di depan umum. Orang-orang kampung mulai membicarakan mereka. Dulu mereka tega menghancurkan rumah tangga Dewi. Sekarang lihat, mereka malah sengsara sendiri. Mendengar kabar itu, aku tidak merasa puas atau senang berlebihan. Aku hanya menarik napas panjang. Inilah yang disebut karma. Tidak perlu aku yang membalas, karena Tuhan sudah mengatur segalanya. Namun ternyata, mereka belum benar-benar berhenti. Ketika hidup mereka semakin terpuruk, mereka justru semakin iri padaku. Suatu hari, mereka datang lagi ke kota, kali ini dengan niat lebih buruk. Mereka mencoba menemui area kantornya, membawa cerita bohong bahwa aku masih sering berhubungan dengan mantan suami. Mereka ingin merusak kepercayaannya padaku. Pak Arya, istri Anda itu sebenarnya belum lepas dari saya, kata mantan suamiku dengan berani. Namun Arya hanya tertawa sinis. Kalian benar-benar menyedihkan. Jangan coba-coba menghancurkan rumah tanggaku. Saya lebih percaya pada istri saya daripada omongan busuk kalian. Kakakku pun ikut bicara dengan nada merayu. Mas, apa kamu tidak sadar? Dewi itu hanya mau hartamu. Kalau kamu tidak kaya, dia tidak akan memilihmu. Bagas berdiri dengan tenang, lalu berkata, cukup. Keluar dari ruangan saya sebelum saya benar-benar melaporkan kalian atas pencemaran nama baik. Mereka pun akhirnya pergi dengan wajah penuh amarah. Malam itu, Arya menceritakan semuanya padaku. Aku terdiam, tapi bukan karena takut. Justru aku semakin yakin bahwa cintaku pada Arya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Mas, biarkan mereka iri. Biarkan mereka tenggelam dalam kebencian mereka sendiri. Kita tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Kebahagiaan kita sudah cukup menjadi jawaban, kataku dengan mantap. Bagas tersenyum, lalu memelukku erat. Itu istriku, kuat dan berani. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi gentar. Aku tahu mantan suamiku dan kakakku tidak akan pernah berhenti iri, tapi aku juga tahu, kebahagiaan kami terlalu kuat untuk mereka hancurkan. Mereka bisa mencoba berbagai cara, fitnah, ancaman, bahkan teror, tapi satu hal yang tidak bisa mereka sentuh adalah cintaku dan Arya, serta senyum anakku yang menjadi alasan aku tetap bertahan. Aku percaya, roda kehidupan selalu berputar. Dan aku tahu, mereka sudah mulai menerima giliran penderitaan yang dulu mereka tanam sendiri. Sementara aku akan terus berjalan di jalan baru yang penuh cinta, tanpa pernah menoleh lagi ke masa lalu. Suatu sore, aku mendengar suara teriakan dari rumah sebelah, rumah tempat Sinta dan Bagas tinggal. Awalnya aku ragu untuk mendekat, tapi suara mereka begitu keras hingga seluruh tetangga pun ikut mendengar. Kamu janjiin apa ke aku? Katanya kamu bakal bahagiain aku lebih dari waktu sama istrimu. Mana buktinya? Uang gak ada. Kerjaan kamu berantakan, aku harus nanggung semua, teriak Sinta dengan nada histeris. Jangan salahin aku. Kamu yang maksa aku ninggalin istri dan anakku. Kamu pikir gampang cari kerjaan setelah orang-orang tahu aku ninggalin keluarga demi kamu? Semua orang balas Bagas dengan suara serak, penuh amarah. Aku berhenti di depan pagar rumahku, tak ingin terlalu dekat. Namun telingaku tak bisa menolak mendengar percakapan itu. Sejujurnya ada sedikit rasa perih, ingatanku tentang luka lama kembali terbuka. Tapi kali ini aku lebih kuat.
Aku hanya menghela napas dan berkata dalam hati, beginilah hasil pilihan kalian. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, membicarakan pertengkaran itu dengan nada sinis. Nama mereka jadi bahan ejekan. Bagi orang kampung, perselingkuhan memang tak pernah bisa ditutup-tutupi lama-lama. Hari demi hari, keadaan mereka semakin buruk. Bagas kehilangan pekerjaannya di bengkel karena ketahuan sering bolos. Sinta yang awalnya masih punya sedikit tabungan dari hasil menjual tanah warisan, kini habis dipakai untuk kebutuhan rumah. Aku mendengar kabar dari ibu bahwa mereka bahkan sampai meminjam uang ke sana-sini. Sinta sering mengeluh di depan tetangga, menyalahkan keadaan, dan sesekali menyindirku dengan kata-kata pedas. Enak ya kalau kawin lagi sama orang kaya, nggak usah susah-susah mikirin hidup. Tapi kata-kata itu tak membuatku marah. Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, kebahagiaan yang kumiliki bukan semata karena harta. Arya, suamiku, adalah sosok yang mencintaiku dengan tulus. Dia menerima aku beserta Rara, bahkan merawat anakku seolah Rara dagingnya sendiri. Itu adalah rezeki terbesar yang Tuhan berikan padaku, namun ternyata, iri hati bisa membuat orang semakin nekat. Suatu malam, saat aku dan Arya sedang makan malam bersama, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Arya membuka, dan di sana berdiri Bagas dengan wajah kusut dan mabuk. Kamu beruntung dapatin dia, Art. Tapi kamu harus tahu, dia itu dulunya istri gue. Gue masih punya hak atas dia, teriak Bagas sambil menunjuk ke arahku. Aku tercekat, namun Arya tetap tenang. Ia menatap Bagas tanpa sedikit pun terintimidasi. Hakmu sudah hilang sejak kau melepaskannya, dia bukan lagi milikmu, dan tak akan pernah kembali, jawab Arya tegas. Kamu nggak tahu apa-apa. Dia masih cinta sama gue, kan? Enam? Katakan sama gue, kamu masih sayang kan? Bagas menoleh padaku dengan mata merah, seperti orang kehilangan akal. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan tatapan mantap. Bagas, dengarkan baik-baik. Aku sudah tidak punya rasa apapun padamu, selain luka yang kau beri. Aku bahagia dengan keluargaku sekarang. Jangan pernah ganggu aku lagi. Bagas terdiam. Mulutnya bergetar seolah ingin membalas, tapi akhirnya ia hanya menggeram lalu pergi dengan langkah gontai. Tak lama setelah insiden itu, masalah semakin menimpa Sinta. Ia jatuh sakit keras, tubuhnya melemah karena stres dan beban hidup. Orang-orang kampung yang dulu ia remehkan, kini enggan menolong karena sikapnya yang sombong dan penuh iri. Bagas pun tak lagi bisa diandalkan. Ia malah semakin sering mabuk, menghabiskan sisa-sisa uang yang mereka punya. Akhirnya, mereka benar-benar terpuruk. Rumah mereka hampir dijual karena terlilit hutang. Di tengah penderitaan itu, Sinta datang ke rumah ibu. Aku kebetulan sedang menemani ibu sore itu. Sinta masuk dengan wajah lusuh, air matanya jatuh bercucuran. Dewi, maafkan aku. Aku salah. Aku iri padamu, aku tamak. Aku kira dengan merebut Bagas, aku bisa bahagia. Tapi ternyata semua hanya jadi beban. Tolong, aku nggak sanggup lagi, suaranya parau, penuh penyesalan. Aku terdiam lama, mencoba menahan gejolak dalam hati. Luka yang ia buat begitu dalam, namun di hadapanku kini berdiri seorang kakak yang hancur. Akhirnya aku berkata, aku sudah memaafkanmu. Tapi maaf bukan berarti aku bisa melupakan semuanya. Jalan hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Aku hanya bisa berdoa semoga kamu kuat menjalaninya. Sinta menangis semakin keras. Aku tak tega, tapi aku tahu ini bagian dari karmanya. Sementara itu, hidupku semakin damai. Arya terus mendukungku, bahkan membantuku membuka usaha kecil di kota. Rara tumbuh ceria, pintar, dan semakin dekat dengan ayah tirinya. Aku sering menatap mereka berdua dengan hati penuh syukur. Semua luka yang dulu hampir membuatku hancur, kini berubah menjadi kekuatan. Aku belajar bahwa kesetiaan sejati akan datang pada hati yang sabar menunggu. Aku tidak lagi takut dengan fitnah, ejekan, atau rasa iri dari orang lain. Karena aku tahu, yang terpenting adalah keluargaku tetap bahagia dan saling menguatkan. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang. Bagas ditangkap polisi karena kasus penggelapan uang di tempat ia bekerja sambilan. Sementara Sinta harus menghadapi hutang yang menumpuk.
Orang kampung hanya bisa menggeleng kepala. Mereka menganggap semua ini adalah balasan dari perbuatan mereka dulu, merebut, mengkhianati, dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Bukan bahagia melihat penderitaan mereka, tapi aku percaya inilah hukum kehidupan. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Malam itu aku duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang bersama Arya dan Rara. Hati terasa damai, seolah seluruh beban hidup telah terangkat. Arya menggenggam tanganku erat. Aku janji akan selalu jaga kamu dan Rara. Kita akan bahagia, apapun yang terjadi. Aku tersenyum, menatap wajahnya penuh cinta. Aku percaya, karena kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau rupa, tapi dari hati yang tulus mencintai. Rara yang duduk di pangkuanku tersenyum polos, lalu berkata, "Mama, kita sekarang keluarga bahagia ya?" Air mataku hampir jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, Melainkan karena syukur. Iya, sayang, Kita keluarga bahagia. dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Di balik semua luka, aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan setelah semua badai berlalu, aku dan Arya menetap di kota dengan lebih tenang. Kehidupan baruku benar-benar berbeda dari masa laluku yang penuh luka. Arya bukan hanya seorang suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan penyembuh bagi luka-luka batinku. Ia selalu berkata, "Dewi, jangan pernah ragu. Aku menikahimu bukan karena iba, bukan karena ingin sekadar punya pasangan, tapi karena aku benar-benar mencintaimu. Kamu dan Rara adalah rumahku." Kata-kata itu menegaskan sesuatu yang selama ini kuragukan, bahwa aku pantas dicintai dengan tulus, meski masa laluku kelam. Kami membuka sebuah toko pakaian kecil di pusat kota. Arya yang pandai mengatur keuangan, sementara aku lebih banyak mengurus desain, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Rara kadang ikut membantu dengan cara sederhana, menyapa pelanggan, atau sekadar melipat baju kecil. Ia tumbuh dengan penuh kasih sayang. Tetangga di kota mengenalku sebagai wanita mandiri, pekerja keras, dan istri yang setia mendukung suaminya. Tak ada yang tahu luka masa laluku, kecuali beberapa sahabat dekat. Dan aku memilih untuk tak lagi membuka aib itu, karena aku ingin memulai lembaran baru. Namun meski begitu, aku tetap tak bisa melupakan kampung halamanku. Sesekali aku pulang menjenguk ibu, membawa Arya dan Rara. Saat itulah aku kembali berhadapan dengan bayangan masa lalu, Sinta dan Bagas. Tahun-tahun berjalan. Usaha kami semakin maju. Kami bahkan berhasil membuka cabang kedua di kota lain. Arya mengajakku berlibur ke luar negeri untuk pertama kalinya, pengalaman yang tak pernah terbayang sebelumnya. Rara pun tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Ia masuk sekolah unggulan, aktif dalam kegiatan seni, dan memiliki banyak teman. Setiap kali melihatnya tersenyum, aku selalu teringat perjuanganku dulu saat harus membesarkannya sendirian, tanpa nafkah dari ayah kandungnya. "Mama, aku bangga sama Mama. Kalau bukan karena Mama kuat, kita nggak mungkin ada di sini sekarang," ucap Rara suatu malam sambil memelukku. Air mataku jatuh, tapi kali ini penuh syukur. Aku tahu semua penderitaan yang kualami dulu tidak sia-sia. Karena semua itu mengantarkanku pada kehidupan yang lebih baik. Sementara kebahagiaanku semakin nyata, kabar tentang Sinta dan Bagas justru makin menyedihkan. Sinta sakit-sakitan. Hidupnya penuh tekanan, hutangnya menumpuk, dan ia kehilangan rasa percaya dari masyarakat. Bagas semakin parah, selain ditangkap karena penggelapan, ia juga terjerat kasus perkelahian saat mabuk. Orang-orang kampung yang dulu mungkin diam saat mereka berbuat salah, kini terang-terangan menyindir. Itulah akibat merebut suami orang. Tuhan itu adil, pasti ada balasannya. Mendengar kabar itu, hatiku campur aduk. Aku tidak merasa bahagia dengan penderitaan mereka, tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah bagian dari karma. Aku hanya bisa berkata dalam hati, semoga kalian menemukan jalan untuk bertobat. Suatu ketika, saat aku dan Arya pulang kampung untuk menghadiri pernikahan sepupu, aku bertemu langsung dengan Sinta. Ia terlihat jauh berbeda. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya kehilangan cahaya. Saat melihatku, ia menunduk. Namun aku menghampirinya. "Bagaimana kabarmu?" tanyaku pelan.
Sinta meneteskan air mata. Aku nggak pantas lagi menyapamu. Aku sudah hancurkan hidupmu dulu. Aku iri, aku tamak. Tapi lihat aku sekarang, semua hilang. Bagas pun sudah pergi entah kemana, aku sendiri. Aku terdiam, menatapnya dengan iba. Luka lama terasa perih, tapi hatiku tak lagi penuh kebencian. Aku sudah belajar memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah memaafkanmu. Semoga kamu bisa bangkit lagi. Hidup ini masih panjang, jangan menyerah. Sinta menangis terisak. Ia memegang tanganku seolah tak ingin lepas. Dalam hati, aku sadar, inilah puncak dari karma, saat seseorang menyadari kesalahannya, tapi sudah tak punya lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Kebahagiaanku semakin kokoh bersama Arya dan Rara. Kami tidak hanya berhasil dalam usaha, tapi juga aktif membantu orang lain. Aku membuka sebuah yayasan kecil untuk membantu perempuan yang menjadi korban perceraian atau perselingkuhan. Aku ingin pengalaman pahitku bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang pernah mengalami hal serupa. Setiap kali aku berbicara di depan mereka, aku selalu mengatakan, "Jangan takut untuk bangkit. Jangan biarkan pengkhianatan membuat kalian merasa tidak berharga. Kalian layak bahagia, layak dicintai, dan layak dihormati." Mendengar tepuk tangan dan melihat air mata para wanita itu, aku merasa hidupku semakin bermakna. Inilah kemenanganku yang sesungguhnya, bukan hanya membangun kebahagiaan untuk diriku, tapi juga untuk orang lain. Malam-malam seringkali aku merenung, mengingat perjalanan hidupku. Dari seorang istri yang dikhianati kakak dan suami, menjadi janda yang harus berjuang sendirian, hingga akhirnya menemukan cinta sejati. Aku sadar, semua itu adalah ujian dari Tuhan. Jika aku dulu menyerah, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Pemaafan adalah bagian tersulit. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar melepaskan dendam terhadap Sinta dan Bagas. Tapi aku belajar bahwa dendam hanya akan membakar diriku sendiri. Dengan memaafkan, aku merasa lebih bebas. Dan meski aku tidak akan pernah bisa kembali dekat dengan mereka, setidaknya hatiku sudah damai. Kini aku duduk di beranda rumah, memandang langit malam bersama Arya dan Rara. Udara kota terasa segar, angin berhembus lembut. Arya merangkulku. Rara duduk di antara kami, tertawa ceria. Aku menatap mereka dengan hati penuh cinta. "Mama, Papa, janji ya kita selalu bersama sampai tua?" tanya Rara polos. Aku dan Arya saling bertatapan, lalu menjawab bersamaan, "Iya, sayang. Kita akan selalu bersama." Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan air mata luka, melainkan air mata kebahagiaan. Aku tahu, hidup tidak selalu sempurna, namun aku yakin, bersama Arya dan Rara, aku sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan tak ada yang bisa menghancurkannya lagi. Karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Sinta dan Bagas menerima balasan dari perbuatan mereka. Sementara aku diberi kesempatan untuk merasakan keindahan hidup yang sejati. Dan inilah akhir dari perjalananku, dari luka menuju bahagia, dari pengkhianatan menuju cinta sejati.